Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah kumpulan video pembelajaran dari Desvi Astutiana. Saya Desvi Astutiana, guru matematika SMK Negeri 1 Padang Lawe, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan dengan menggunakan aturan filling slot atau aturan pengisian tempat. Tujuan pembelajaran kita adalah menemukan konsep kaidah pencacahan dengan menggunakan aturan pengisian tempat serta menganalisis konsep kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan merupakan suatu cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan dari suatu percobaan. Dalam kaidah pencacahan ini, kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat atau sering disebut dengan filling slot. Sebelum kita membahas apa itu aturan pengisian tempat, mari kita lihat beberapa persoalan berikut ini. Dari kota A menuju kota B terdapat 3 pilihan lintasan, sedangkan dari kota B ke kota C terdapat 4 pilihan lintasan. Berapakah banyak lintasan yang dapat dipilih dari kota A ke kota C melalui kota B? Dari persoalan di atas dapat kita buatkan ilustrasinya. Lintasan dari kota A ke kota B terdapat 3 buah lintasan, yaitu AB1, AB2, dan AB3. Sedangkan dari kota B menuju kota C terdapat 4 buah lintasan, yaitu BC1, BC2, BC3, dan BC4. Sehingga banyaknya lintasan dari kota A ke kota C melalui kota B adalah AB1 BC1, AB1 BC2, AB1 BC3, AB1 BC4, dan seterusnya sampai AB3 BC4, sehingga jumlah semua lintasan dari kota A ke kota C melalui kota B ada 12 pilihan lintasan. Nah, persoalan ini jika diselesaikan dengan menggunakan aturan pengisian tempat, maka dapat diselesaikan menjadi, karena terdapat 2 jenis lintasan, yaitu lintasan A ke B dan B ke C, maka kita buatkan 2 buah kotak. Kotak pertama itu menandakan banyaknya pilihan lintasan dari kota A ke kota B, di mana banyaknya lintasan tadi adalah 3 buah lintasan. Sedangkan kotak kedua menandakan banyaknya pilihan lintasan dari kota B ke kota C, di mana tadi terdapat 4 buah lintasan. Sehingga banyaknya lintasan dari kota A ke kota C melalui kota B adalah 3 kali 4 sama dengan 12 pilihan. Contoh persoalan berikutnya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun suatu bilangan ratusan ganjil dengan angka tidak boleh berulang. Tentukanlah banyaknya bilangan yang dapat disusun. Dengan menggunakan aturan pengisian tempat, maka karena angka yang diminta adalah angka bilangan ratusan ganjil, bilangan ratusan berarti terdiri dari 3 buah angka, maka kita membuatkan 3 buah kotak. Kotak pertama untuk angka ratusan, kotak kedua untuk angka puluhan, dan kotak ketiga untuk angka satuan. Karena bilangan ratusan yang diminta adalah bilangan ratusan ganjil, di mana suatu bilangan bisa kita ketahui ganjil genapnya dari angka satuannya, maka langkah pertama yang bisa kita isi adalah untuk angka satuan. Jadi pertama-tama kita akan mengisi angka satuan, di mana angka satuannya harus kita isi dengan angka ganjil, karena bilangan yang diinginkan adalah bilangan ganjil. Sehingga banyaknya angka satuan yang bisa dipilih dari angka tersedia adalah 4 buah angka, yakni angka 1, ataupun 3, ataupun 5, ataupun 7. Berikutnya untuk mengisi angka puluhan, karena angka puluhan akan kita isi di mana
masing-masing angka itu tidak boleh berulang, maka untuk mengisi angka puluhan kita tidak bisa lagi mengambil angka yang sudah terambil di angka satuan. Dengan arti kata, dari 7 angka yang tersedia sudah diambil 1 buah untuk angka satuan, maka tinggal ada 6 pilihan angka lagi yang bisa dipilih untuk menjadi angka puluhan. Begitu juga untuk angka ratusan, karena tidak boleh berulang, sementara sudah diambil 1 angka untuk satuan dan 1 angka untuk puluhan, maka tinggallah 5 buah angka yang bisa kita pilih untuk mengisi angka ratusan. Sehingga banyaknya bilangan ratusan ganjil yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 5 kali 6 kali 4 sama dengan 120 pilihan. Jadi, berdasarkan persoalan yang sudah kita selesaikan tadi, jika terdapat n buah tempat yang tersedia, dengan N1 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat pertama, N2 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat kedua setelah tempat pertama terisi, N3 adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat ketiga setelah tempat kedua terisi, dan NK adalah banyaknya cara untuk mengisi tempat ke K setelah tempat-tempat sebelumnya terisi. Maka banyaknya cara untuk mengisi K tempat yang tersedia adalah N1 kali N2 kali N3 sampai dengan N ke K. Aturan ini disebut dengan aturan pengisian tempat. Jadi dengan menggunakan aturan pengisian tempat, suatu persoalan bisa kita selesaikan lebih mudah dan lebih singkat. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih, salam rumah belajar. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang materi bentuk akar. Sebelumnya, di tingkat SMP, Ananda semuanya sudah pernah belajar tentang akar. Seperti apa itu bilangan akar? Bisa pernah kalian melihatnya, misalnya akar 2, akar 3, dan seterusnya. Bentuk tanda akar pun kalian sudah tidak asing lagi. Sejak SD kalian sudah pernah mempelajari tentang bilangan berakar. Nah, anak-anak ibu semuanya, mari kita mulai materi kita bentuk akar. Bentuk akar, sifat-sifatnya, yakninya diantaranya, untuk suatu bentuk akar dengan M dan N adalah suatu bilangan positif, maka akan berlaku akar pangkat N dari A pangkat N itu nilainya sama dengan A untuk A besar sama dengan 0. Nih perhatikan, ini sama-sama N, maka nilainya akan sama saja dengan A. Saling menghabiskan ini N dengan N ini. Kemudian sifat yang kedua, akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B. Ini perhatikan, besar akarnya sama, ini sama-sama N, maka itu sama saja nilainya dengan akar pangkat N dari A dikali dengan B. Dengan catatan A dan B adalah besar atau sama dengan 0. Sifat yang ketiga, ini akar dalam akar, double akar. Akar pangkat M dari akar pangkat NA, akar double ini artinya sama saja dengan akar pangkat M kali N dari A. Dan sifat yang keempat, akar pangkat N dari A per B itu sama saja nilainya dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B. Sehingga akar pangkat N ini milik A dan milik B atau milik kedua-duanya. Itu sifat-sifat bentuk akar. Nah, sekarang kita akan lebih spesifik lagi mempelajarinya untuk akar kuadrat. Akar kuadrat itu maksudnya apa? Akar kuadrat itu artinya akar pangkat 2. Di sini ada angka 2 tersirat ya, namun tidak dituliskan.
Dulu waktu SMP bahkan di SD mungkin sudah dipelajari kan, akar yang tidak ada angkanya di sini, tidak ada bilangannya di sini, artinya ini adalah akar pangkat 2. Nah, atau akar kuadrat. Akar pangkat 2 dari AB itu sama saja dengan akar A dikali dengan akar B. Sedangkan akar pangkat 2 dari A per B sama dengan akar A per akar B. Ini penggunaan sifat tadi, di sifat tadi sudah ada ini sifat yang pertama perkalian dan sifat yang keempat tadi sifat pembagian. Nah, untuk contoh, hitunglah nilai dari akar 27 dari akar 12. Ini artinya akar 27 dikali akar 12 mereka sejenis ini, sama-sama akar pangkat 2, maka berlaku sifatnya akar A kali akar B sama dengan akar dari AB, sehingga A-nya 27, B-nya 12, maka sama saja dengan nih. Kenapa harus disegini seperti ini? Kita sederhanakan karena kita akan mencari nilainya. Kalau Anda tidak menyederhanakan juga sama saja. Namun nanti ketika kalian mencari nilai akarnya itu akan kesulitan, sehingga angka ini untuk mempermudah kalian kita pecah. 27 ini kita pecah menjadi bilangan yang salah satunya bisa diakarkan. 27 itu kan 9 kali 3. Kenapa Ibu memilih 9 kali 3? Kenapa tidak angka yang lain? Karena salah satunya di antara 9 dan 3 ini salah satunya bisa diakarkan. Akar 9 dia mempunyai nilai. Sedangkan 12 kita abaikan dulu, tetap ditulis 12. Akar 9 tetap kita turunkan menjadi 9. 3 dengan 12 kita kalikan menjadi 36. Nah, terlihat kan 9 dan 36 keduanya sama-sama bisa diakarkan. Akar 9 itu nilainya 3, akar 36 nilainya 6, sehingga nilainya sama dengan 18. Jadi akar 27 dikali akar 12 sama dengan 18. Sifat ini digunakan untuk memudahkan kita mencari hasil perkalian akar ini. Kalau kita tidak menyederhanakan 27 ini, maka kita akan kesulitan. 27 kali 12 itu nilainya nanti sama dengan sekian-sekian ratusan dia. Nah, itu nanti kita akan kesulitan berapa sih nilai akarnya. Makanya kita sederhanakan seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Operasi aljabar bentuk akar. Operasi aljabar ini beraneka ragam. Mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana dengan operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar? Operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar, nih perhatikan. Dengan catatan, nih indeksnya harus sama. Apa itu indeks? Indeks itu adalah berapa besar akarnya. Dalam kasus ini indeks kita adalah M. Jadi besar akar pangkatnya ini. Ini yang indeks. Kemudian perhatikan radikan. Apa itu radikan? Radikan itu bilangan yang diakarkan. Dalam hal ini radikan kita adalah A ini, A ini. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar bisa dilakukan jika indeks sama dan radikan sama. Kalau sama keduanya, maka bentuk akar tersebut bisa ditambahkan maupun dikurangkan. Bagaimana caranya? Caranya yang ditambah dan dikurangkan cukuplah koefisiennya saja. Mana itu koefisien? Koefisien itu B dan C-nya saja. Sedangkan akar pangkat M dari A-nya ini tetap. Jadi yang dioperasikan hanya B dan C. Berikutnya yaitu operasi perkalian. Dalam perkalian ini berlaku beberapa sifat. Kalian bisa melihatnya. Ini indeksnya sama, radikannya ini, ini salah ketik ini harusnya B. Jadi dengan indeks yang sama, maka ini sama dengan perkalian dari kedua radikan kita tadi. A dan B. Ini salah ketik ini harusnya B. Kemudian nih, A tambah B kali A kurang B. Ini sifat bilangan suku ini. Suku-suku dalam operasi matematika di SMP sudah ada. A tambah B kali A kurang B. Itu sama dengan A dikali A kuadrat. Kemudian nanti plus B kali A, kemudian plus
A kali min B itu nanti saling menghabiskan sehingga ini menjadi sudah disederhanakan. Setiap ada dua buah bilangan nih, bilangan yang sama-sama A dan B, kalau dikalikan yang satu tandanya tambah yang satu kurang, maka nilainya adalah kuadrat dari kedua bilangan tersebut dikurangkan. Ingat ya, ini bilangannya sama, satu tambah satu kurang. Sebaliknya, kalau mereka A tambah B dikuadratkan, maka itu adalah A tambah B kali A tambah B, nilainya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Sifat operasi 3 dan 4 ini sejenis, mirip. Perhatikan bedanya saja. Nih, kalau tambah, maka di sini adalah tambah 2AB. Kalau kurang, maka di sini menjadi kurang 2AB. Untuk yang pangkat 3 ini pengayaan, kalian cukup memahami yang sifat 1 sampai 4 ini, oke? Berikutnya contoh. Ini salah satu perkalian. Akar pangkat 3 dari 6 dikali akar pangkat 3 dari 2. Lihat ini indeksnya sama-sama 3, radikannya 6 dan 2, maka bisa disederhanakan menjadi akar pangkat 3 dari 6 kali 2. A dan B ini tadi. 6 kali 2, 12. Jadi akar pangkat 3 dari 12. Karena nilainya tidak ada, tetap kita tuliskan saja seperti ini. Inilah penyelesaian terakhirnya. Contoh berikutnya. Akar 5 dikurang 1 dikali dengan akar 5 ditambah 3. Ini karena tidak sejenis, jadi tidak bisa berlaku sifat kita yang sifat kedua tadi ya nak. Ini karena yang 1 min 1, yang 1 plus 3. Sehingga terpaksa kita kali 1 per 1. 4 kali nanti kita mengalinya. Yang pertama akar 5 kali dengan akar 5. Nih akar 5 kali akar 5. Berikutnya akar 5 kita kali dengan 3. Langkah berikutnya berarti yang ketiga, min 1 dikali dengan akar 5. Nih, min 1 dikali dengan akar 5. Berikutnya, min 1 dikali dengan 3. Ingat ini tandanya yang membawa ya. Ini tadi tandanya tambah karena di sini akar 5 positif. Ini tandanya min 1 karena min 1-nya itu negatif. Dan ini min 1 dengan 3, min 1-nya ini juga negatif karena di sini min 1-nya juga negatif. Setelah kita kalikan, akar 5 dikali akar 5. Ingat indeksnya sama. Untuk yang indeksnya sama, sama-sama akar kuadrat, maka mereka dipangkatkan 2, akar 5 kali akar 5, saling menghabiskan di akarnya sehingga nilainya 5 saja. Akar 5 kali 3, 3 akar 5, min 1 kali 5, min akar 5, min 1 kali 3, min 3. Sekarang perhatikan ini terpakai juga nih sifat operasi penjumlahan. Mereka sama ini radikannya sama-sama akar 5. Indeksnya ini juga sama-sama pangkat 2, mereka sejenis, maka bisa diselesaikan dengan koefisiennya. Ini koefisiennya 3, ini koefisiennya min 1. Sehingga 3 dengan min 1, 3 kurang 1 itu hasilnya 2 akar 5. Dan 5 dikurang 3, ini sejenis 5 dengan 3, 5 kurang 3, nilainya 2. Sehingga hasil jawaban kita adalah 2 tambah 2 akar 5. Itu operasi perkalian. Nah, bagaimana dengan operasi pembagian? Seperti sifat bilangan akar yang keempat tadi, akar pangkat n, indeksnya sama-sama n, maka bisa kita sederhanakan dengan cara akarnya sekali saja kita tulis A per B. Ini artinya sama ya. Bagaimana ini penggunaannya? Contoh. Ini akar dari 42 per 7. Ini kan tidak sejenis ini. Ini dia punya radikan, punya indeks. Sementara yang di bawah tidak ada. Karena supaya berlaku sifat operasi ini, kita buat dia sejenis. Bagaimana membuatnya sejenis? 7 ini kita rubah menjadi bilangan akar. Bisa emangnya Bu? Bisa.
7 itu sama dengan akar 49. Sehingga akar 42/7 sama dengan akar dari 42/49. Sederhanakan sama-sama dibagi 7, maka nilainya sama dengan akar 6/7. Sehingga akar 42/7 itu sama dengan akar 6/akar 7. Berikutnya, menyederhanakan bentuk akar. Apa itu menyederhanakan bentuk akar? Maksudnya adalah bilangan yang berada di bawah tanda akar itu kita jabarkan menjadi dua buah bilangan yang salah satunya dari bilangan tersebut bisa diakarkan. Seperti apa contohnya? Nih dia. Sederhanakanlah bentuk akar 72. 72 ini kan bilangannya besar. Kita sederhanakan dia. Kita pikirkan perkalian dua buah bilangan yang menghasilkan 72, salah satu dari bilangan tadi itu bisa diakarkan. Bilangan yang bisa diakarkan itu berapa aja? Ada 4, kemudian 9, 16, 25, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh 72 itu perkalian dari 36 dan 2. 36 kan bisa diakarkan. Maka kita pilihlah 36 dengan 2. 36 dan 2. Akar 36 kali akar 2. Akar 36 itu nilainya 6. Akar 2 karena tidak ada hasilnya tetap kita tulis akar 2. Sehingga akar 72 jika disederhanakan nilainya sama dengan 6 akar 2. Seperti itu. Jadi ingat, menjadi dua buah bilangan yang bisa diakarkan salah satunya. Seperti ini salah satunya 36 dia bisa diakarkan. Berikutnya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Apa itu merasionalkan? Merasionalkan penyebut bentuk akar itu dilakukan jika ada suatu pecahan yang penyebut itu yang di bawah ya, penyebutnya dalam bentuk akar. Setiap ada bilangan yang penyebutnya masih dalam bentuk akar, maka itu harus dirasionalkan. Bagaimana cara merasionalkannya? Caranya ada dua jenis. Yang pertama, jika akarnya tersebut akar berbentuk tunggal. Seperti apa yang akar tunggal ini dia? Tunggal. Penyebutnya itu sendirian dia, akar saja, akar B saja misalnya. Nah, caranya adalah dengan cara dikalikan. Siapa yang dikalikan? Ke bilangan ini. Bilangan mana? A per akar B ini. Ini kita kalikan dengan si penyebut tadi. Penyebut kita akar B, maka bilangan ini kita kalikan dengan akar B ke akar B per akar B. Ingat ya, penyebutnya akar B. Kalau di sini penyebutnya akar A, ya kita kali akar A. Tergantung apa penyebutnya. Kita kali dengan akar B per akar B. Ingat, per akar B ini sejenis. Di atas akar B, di bawah juga akar B pengalinya. Kita kalikan, jadilah A akar B per akar B kali akar B, habis akarnya tinggallah B. Lalu bagaimana Bu kalau di pembilangnya bentuk akar juga? Ya tetap sama, fokus kita hanya ke penyebut. Kalau penyebutnya akar B, ya kita kali dengan akar B per akar B saja. Nih, jadi walaupun pembilangnya akar A, ya tetap pengalinya akar B karena kita terpakunya ke penyebut. Seperti ini, sehingga hasilnya akar A kali akar B, akar AB per akar B kali akar B, habis di akarnya tinggallah B. Untuk memahaminya kita lihat contoh. Nih, sederhanakanlah 6 per akar 2. Fokus kita ke penyebut ya, penyebutnya akar 2, maka bilangan ini kita rasionalkan dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Dapatlah hasilnya 6 akar 2 per 2. Dari mana datang 2? Akar 2 kali akar 2. Karena 6 dan 2 bisa disederhanakan, 6 bagi 2 nilainya sama dengan 3, maka hasilnya bisa disederhanakan menjadi 3 akar 2. Nah, berikutnya, bagaimana kalau akar dari 3 per 2? Akar 3 per 2 sesuai dengan sifat pembagian itu kan sama saja dengan akar 3 per akar 2. Berarti penyebutnya adalah akar 2. Karena penyebutnya akar 2, maka kita rasionalkannya dengan cara dikali akar 2 per akar 2. Dapatlah hasilnya akar 3 kali akar 2 itu akar 6. Sedangkan akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2.
Atau akar 6/2 dituliskan juga sama saja dengan setengah akar 6. Sekarang bagaimana jika penyebutnya berbentuk bukan akar tunggal? Seperti apa penyebutnya tuh yang tidak akar tunggal? Nih perhatikan penyebut kita. Ini ada A, ada akar B, ada sepasang ini. Sehingga seperti inilah yang penyebutnya bukan akar tunggal. Lalu bagaimana merasionalkan jika penyebutnya bukan akar tunggal? Merasionalkannya adalah dengan cara bilangan soal kita ini kita kalikan dengan bentuk sekawan. Apa itu bentuk sekawan? Bentuk sekawan adalah bilangan yang sama-sama dengan penyebut kita ini. Apa penyebut kita? A dan akar B nih. Sama-sama A akar B per A akar B, akan tetapi tandanya. Kalau di soal kita tandanya tambah, maka kalau bentuk sekawannya tandanya kurang. Sebaliknya kalau di soal kurang, maka bentuk sekawannya tandanya tambah. Ini kurang, ini tambah, bentuk sekawannya kurang. Sedangkan bilangannya tetap sama dengan penyebut itu. Itulah yang bentuk sekawan nih. Perhatikan sama kan? A akar B. Ini A akar B, ini juga A akar B per A akar B. Akar A akar B di sini juga akar A akar B. Akar A akar B di sini juga akar A akar B. Itu yang bentuk sekawan. Jadi, jika penyebutnya tidak akar tunggal, maka dikalikan dengan bentuk sekawan. Bagaimana cara mengalikannya, Bu? Mengalikannya ya biasa saja. C dikali dengan A kurang akar B per. Nah, ini yang penyebutnya lagi. Penyebutnya ini kan panjang. A tambah akar B dikali A kurang akar B. Sesuai dengan sifat, ada tadi di sifat bentuk akar yang ke 3 kalau nggak salah tadi. 3 atau 2 tadi. Nah, kalau ada bilangan sejenis mereka dikalikan, ini sejenisnya A dan akar B, A dan akar B, mereka dikalikan, tetapi mereka tandanya beda jenis, yang satu tambah, yang satu kurang, ataupun nanti yang satu kurang, yang satu tambah, maka hasilnya adalah bilangan pertama dikuadratkan. Apa bilangan pertama? Bilangan pertamanya A dikuadratkan, dikurang bilangan kedua dikuadratkan. Bilangan keduanya apa? Akar B. Akar B dikuadratkan, hasilnya kan B. Makanya di sini Bu tulis saja dengan B. Nih, ini juga A kurang akar B dikali A tambah akar B, maka hasilnya A kuadrat dikurang B. Sedangkan kalau penyebutnya akar A kurang akar B, maka akar A kurang akar B dikali bentuk sekawannya akar A tambah akar B, hasilnya adalah A kurang B. Kenapa A, Bu? Karena akar A, bilangan pertamanya akar A. Akar A dikuadratkan hasilnya A, bilangan keduanya akar B dikuadratkan hasilnya adalah B. Seperti itu ya. Sekarang kita perhatikan contoh. Nih, rasionalkanlah dari bentuk berikut ini. 7 per akar 3 tambah 2. Penyebutnya tidak tunggal ini. Ada akar 3, ada 2. Maka dikalikan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawannya apa? Bentuk sekawannya adalah akar 3 dengan 2 per akar 3 dengan 2. Karena di soal tandanya tambah, maka di sini berubah menjadi kurang. Di bawah juga kurang. Ingat ya, atas bawah ini sama loh, tidak boleh berbeda ini. Kita kalikan 7 kali akar 3 kurang 2 per penyebutnya bilangan pertama kuadrat. Bilangan pertamanya akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Bilangan keduanya 2 dikuadratkan hasilnya 4. Tanda di sini kurang karena dia beda jenis, 1 tambah 1 kurang. Jadi selalu kurang di sini ya. 3 kurang 4 hasilnya min 1. Sedangkan ini 7 per min 1 kita sederhanakan, jadilah di sini min 7. Min 7 kali akar 3 kurang 2. Min 7 kali akar 3 itu min 7 akar 3. Min 7 kali min 2 itu sama dengan positif 14. Jadi hasil rasionalkannya adalah min 7 akar 3 tambah 14. Contoh berikutnya. Akar 3 tambah akar 2 per akar 3 kurang akar 2 nih, penyebutnya juga tidak tunggal. Berarti harus kita kali dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawannya apa? Bentuk sekawannya akar 3 dan akar 2 juga. Akan tetapi karena di soal tandanya kurang, ini kurang di soal, maka bentuk sekawannya berubah menjadi
ditambah. Kita kalikan akar 3 kali akar 2 dikali akar 3 tambah akar 2 per akar 3 kurang akar 2 dikali akar 3 tambah akar 2. Sifat kita tadi hasilnya adalah bilangan pertama kuadrat, akar 3 dikuadratkan hasilnya 3, dikurang bilangan kedua dikuadratkan. Bilangan keduanya akar 2, akar 2 dikuadratkan hasilnya 2. Jadi 3 kurang 2. 3 kurang 2 hasilnya 1. Lalu, nah yang panjang ini mengalikannya adalah bilangan pertama kuadrat. Bilangan pertamanya akar 3 dikuadratkan ini 3. Kemudian bilangan kedua kuadrat. Bilangan keduanya adalah akar 2 dikuadratkan berarti 2. Ditambah, karena di sini tandanya tambah, maka di sini tambah ya. Kalau kurang-kurang, ini tambah 2 kalinya bilangan pertama kali bilangan kedua. Bilangan pertama akar 3, bilangan kedua akar 2. Akar 3 dikali akar 2 hasilnya akar 6. 2 kalinya berarti 2 kali akar 6. Ingat, selalu 2 kalinya bilangan pertama kali bilangan kedua. Tanda tambah karena ini tandanya tambah. Kalau di sini kurang dan kurang, maka di sini kurang. Per 1. 3 tambah 2 hasilnya 5, tambah 2 akar 6. Jadi hasilnya adalah 5 tambah 2 akar 6. Demikian untuk yang merasionalkan penyebut yang penyebutnya tidak tunggal. Baik, itu saja untuk bentuk akar. Terima kasih.